Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bagian ketiga di pembahasan firma, kita akan membahas tentang bagian pembubaran dan likuidasi. Jadi sederhananya ketika kita membuat sebuah usaha, baik itu perusahaan, persekutuan atau perseorangan, kadangkala perusahaan yang kita bentuk itu tidak akan bertahan sampai selamanya, sehingga kadangkala ada yang gulung tikar atau ada yang bangkrut atau ada yang mengalami kerugian. Nah, hal-hal tersebut menyebabkan si pemilik modal terpaksa untuk menutup perusahaannya. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana proses akuntansinya ketika suatu badan usaha ini diputuskan untuk dibubarkan atau likuidasi. Dalam hal ini akan lebih fokus pada likuidasi untuk badan usaha yang persekutuan. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab kenapa si persekutuan itu bisa dilikuidasi. Yang pertama, sekutu meninggal. Jadi ketika ada salah satu sekutu atau semua sekutu itu meninggal dunia, otomatis tidak ada yang menjadi tidak ada yang akan menjalankan kewajibannya dan tidak akan ada yang menerima haknya. Nah, jika ada salah satu sekutu yang meninggal, maka si sekutu yang lainnya bisa berkoordinasi bagaimana si perusahaan ini akan dijalankan. Apakah mereka memutuskan untuk lanjut atau diberhentikan. Kalau sekiranya kesepakatan dari sekutu yang ada ini, perusahaannya ditutup saja, maka si perusahaan tersebut akan dilakukan likuidasi. Lalu yang kedua, sekutu mengundurkan diri. Selain ada proses ada sekutu yang meninggal, jadi si sekutu juga bisa gara-gara salah satu sekutunya mengundurkan diri, perusahaan juga bisa ditutup karena salah satu pihak menarik semua modalnya dan modal perusahaan kalau dirasa tidak kuat untuk dilanjutkan, maka otomatis perusahaan tersebut akan ditutup. Hal yang ketiga, keputusan pengadilan. Nah, untuk keputusan pengadilan ini biasanya terjadi pada perusahaan-perusahaan yang terjerat kasus hukum. Baik itu contohnya ada pelanggan yang komplain tentang produk kita yang ternyata pada saat diproses hukum di pengadilan, hasil dari pengadilan ini menyebabkan perusahaan harus ditutup karena merugikan banyak konsumen, sehingga keputusan tersebut menyebabkan perusahaan yang tadinya sedang berjalan tiba-tiba bisa terhenti gara-gara adanya komplain dari pelanggan yang mengakibatkan banyaknya korban dari adanya produk yang dikeluarkan. Jadi kalau sepertinya ada hal tersebut, perusahaan juga bisa dinyatakan likuidasi atau ditutup. Nah, lalu bagaimana sih proses dari mulai penyebab-penyebab ini muncul dan kesepakatan sekutu ini akan ditutup saja si perusahaannya? Nah, proses dari adanya munculnya kesepakatan bahwa perusahaan akan ditutup sampai semua aset, semua hutang dan semua modal perusahaan itu hilang atau nol, itu disebut dengan boleh disebut dengan proses likuidasi persekutuan. Nah, dimana ketika ada penyebab ini muncul, maka kita masuk ke tahapan yang pertama, yaitu dissociation atau pengunduran diri. Nah, setelah ada muncul penyebab yang ketiga ini atau ini ya di wacana perusahaan, dan ketika sekutu memutuskan untuk dibubarkan saja perusahaannya, maka masuk ke bagian tahap kedua. Nah, kalau semua pihak sudah sepakat perusahaan ini harus hilang, harus dibubarkan, otomatis semua aset yang dimiliki, semua modal dan semua hutang yang dimiliki oleh perusahaan itu harus dihilangkan. Nah, bagaimana sih cara menghilangkan semua kondisi yang keuangan yang biasa dilaporkan oleh perusahaan?
Nah, itu ada ini masuk ke dalam tahapan yang ketiga, yaitu tahapan terminasi dan likuidasi. Nah, dari tahapan terminasi sampai pembuatan laporan likuidasi ini itu dinamakan dengan proses terminasi bisnis, di mana di sini baru dimulailah si proses dibubarkannya si perusahaan. Berarti di proses di langkah yang ketiga ini, determinasi dan likuidasi, di sini di mana si perusahaan kan tadi harus menghilangkan semua akun-akun yang biasa dilaporkan oleh perusahaan ya. Di mana kalau seperti secara garis besar semua akun yang ada di semua akun yang ada di perusahaan itu tergambar dan tercermin secara umum di laporan posisi keuangan. Sehingga kalau kita melihat di laporan posisi keuangan, komponen utama itu ada 3, ada aset, kewajiban, dan modal. Sehingga pada saat proses terminasi bisnis ini, si perusahaan harus menyelesaikan yang 3 komponen tersebut. Nah, caranya bagaimana? Jadi ketika si perusahaan dinyatakan liquid, otomatis aset yang dimiliki oleh perusahaan kan masih ada, hutang pun masih ada. Nah, sehingga ketika si perusahaan memiliki hutang, otomatis si perusahaan harus membayarnya dengan uang. Tapi kita lihat dulu nih, apakah perusahaan memiliki dana yang cukup untuk membayar kewajiban kepada pihak ketiga. Nah, untuk menyelesaikan hal tersebut, maka langkah yang pertama pada saat proses terminasi bisnis, terminasi ini ya pertama si perusahaan harus melakukan penjualan dulu atau mengkonversikan aset yang dimiliki itu ke dalam bentuk uang. Nah, kenapa harus ke dalam bentuk uang dulu? Contohnya aset yang ada di laporan keuangan perusahaan itu kan ada contoh seperti piutang, ada persediaan, ada peralatan, lalu ada aset tetap. Nah, semua akun-akun tersebut kan bukan dalam bentuk uang. Sehingga kalau kita ingin melunasi kewajiban kita kepada pihak ketiga, kita harus membayar dengan uang. Maka dari itu, si perusahaan harus menjual dulu semua aset yang dimiliki oleh perusahaan. Setelah dananya cukup, barulah si perusahaan membayar pinjaman kepada pihak ketiga. Nah, di sini kan pada saat di sini kita melakukan penjualan aset yang dimiliki, lalu melunasi dulu hutang kepada pihak eksternal. Jika sudah selesai, barulah kita menyelesaikan permasalahan dalam internal, seperti jika perusahaan memiliki pinjaman kepada sekutu di sini ya, berarti si perusahaan selain melunasi kewajiban kepada eksternal, dia juga harus melunasi pinjamannya kepada si sekutu, pihak internal, atau kalau perusahaannya melakukan pinjaman dari pihak dan mempunyai hutang kepada pihak direktur utama, otomatis si perusahaan harus membayar dulu nih pinjaman kepada pihak internal, yaitu dirutnya. Nah, setelah semua pinjaman baik itu internal dan eksternal ini selesai, maka masuk ke tahap selanjutnya, yaitu perhitungan defisit akun modal sekutu. Nah, itu kan ketika aset sudah terjual semua, kewajiban sudah selesai, berarti kan tinggal akun yang komponen yang tersisa tinggal modal. Nah, kita hitung nih berapa sih modal yang sebenarnya bersih Boleh aku yang dimiliki oleh masing-masing sekutu. Nah, defisit akun modal sekutu ini itu akan terlihat ketika si akuntan membuat laporan likuidasi dan realisasi persekutuan. Nah, bagaimana sih langkah dan tahapan seperti apa laporan likuidasi dan realisasi persekutuan itu terbentuk?